Ya, salam Just Talk. Baru selesai di DPI live dan setelah match mampir di DPI bentar terus gue bikin video langsung upload biar nggak terlalu malam masih bisa kalian lihat. Jadi gue kecewa karena gue berharap dua tim satu ranking satu malah lawan juara bertahan derby. Gue berharap sebuah match yang seru, match yang keren, yang penting, yang apa namanya eh, bermain dengan strategi yang berbeda. Pokoknya seru lah. Ternyata ya, gue nggak tahu ya. Gue sangat amat kecewa, terutama dari sisi permainan. Gue sebagai fans netral, gue melihat ini main kayak apa ini? Ini Everton rank satu mainnya nggak jauh beda sama ya juara Slovenia kali. Kalau lu lihat kita bahas di babak pertama dulu, oke? Di babak pertama Mane cepet dapat gol, golnya keren. 4 kali passing dari Trent kalau nggak salah 4 kali ke depan dan passingnya itu sampai semua, oke? Finishing selesai. Di babak pertama menurut gue, kalian setuju atau tidak? Ntar gue pas posting apa namanya passing dari Liverpool, passing dari Everton. 15-20 menit pertama Everton diobok-obok. Di babak pertama pun nyaris nggak dapat peluang. Cuman kalau dibilang Liverpool bagus, enggak. Liverpool main jelek. Jelek dalam arti standarnya Liverpool. Tapi standarnya Liverpool untuk gue, Liverpool itu topnya sepak bola Inggris ya. Tapi jeleknya itu agak turun dikit. Nah, jeleknya Liverpool itu masih jauh lebih bagus daripada Everton. Everton ini asli seperti yang gue bilang, kalian netizen itu terlalu terbuai dengan ranking satu lah, apa namanya main, gak ada bagus-bagusnya. Dan tadi lu bisa lihat bahwa pemain kayak Lucas Digne, Andre Gomez, Yerry Mina itu sangat layak dibuang sama Barca dan levelnya ya Everton. Terus sampai detik ini gue masih nggak paham Iwobi dibeli dengan 40 juta. Aduh, 40 juta, 4 sejuta aja masih kemahalan itu. Kalian lihat tadi kan, gue udah lihat berkali-kali Iwobi masuk, nggak ada perannya sama sekali. Nah, di babak pertama Liverpool tidak main high press loh, oke? Liverpool hanya menjaga di 3/4 lapangan, menjaga zona masing-masing. Tim yang tidak di-press tapi main long ball itu benar-benar udah kehabisan akal. That's why gue selalu bilang strateginya Ancelotti itu old school, ngandelin skill. Di Madrid, di Milan dan lain-lain bisa karena pemainnya itu berkualitas semua. Nah, di sini gimana kualitasnya? Gomez salah passing terus, ngandelin James nggak main jelek tapi so-so. Richarlison juga so-so. Oke, gimana lu bisa membangun serangan di babak kedua sudah agak sedikit mendingan, tapi untuk ke rank 1 enggak. Ini tim mungkin di antara tim mediocre cukup bagus. Oke, cuman pernah lihat nggak tim yang ngandelin bola atas terus masuk Champions League? Nggak ada itu. Dan Everton bener-bener ngandelin bola atas. 2 gol yang terjadi, Fabinho nggak lompat, sama Robertson nggak lompat aja nggak. Kalau lu kalah heading, ini SSB banget ya, yang gue belajarin. Kalau lu kalah heading seandainya lawan lu lebih tinggi, itu bisa terjadi. Tapi at least lu ikut lompat mempersulit yang heading, biar headingnya tidak akurat. Ini enggak dari Michael Keane, enggak dari itu enggak. Yang Michael Keane kalau gue bilang, kalau itu Alisson itu dapat. Karena dia ke arah kiper itu hanya lompat ke atas, tidak kiri kanan. Golnya cukup keren lah. Tapi kalau gue bilang kalau Alisson itu dapat. Terus yang jadi masalah lagi, Van Dijk cedera. Selesai loh. Gue kalau jadi fans Liverpool itu deg-degan nggak sih lihat apa namanya? Lihat pada saat di babak pertama dapat 2 kali kalau nggak salah through pass ke area belakang Liverpool. Kalau gue sih deg-degan loh.
gila pemain belakangnya nggak jelas, mau Matip lah, mau Gomez lah, Robertson, Alexander-Arnold juga defensif ya, nggak jelas sama sekali. Karena Calvert-Lewin cuma bisa heading, Richarlison juga so-so, mereka nyaris nggak dapat peluang sama sekali di babak pertama. 6 attempt, 3 shots, itu shotnya dari lini kedua yang sama sekali tidak berbahaya. Oke, masuk ke babak kedua, 1-1 masuk ke babak kedua. Liverpool strategi mah oke, nggak ada masalah dengan strategi. Cuman kalau lini tengah terutama Fabinho, kalau lu lihat ikutin gue di Twitter, gue udah bilang tadi 65an 70 kalau nggak salah gue bilang Fabinho harus diganti dengan Wijnaldum. Kenapa? Biar ada 2 orang yang bisa supply, Wijnaldum dan Thiago. Ternyata baru menit 90 diganti. Dan ini gue ulang lagi, Liverpool beruntung 3 tahun gak ada yang cedera. Kemarin 2 cedera, Mane, Alisson dibantai Soton. Tadi Van Dijk cedera, sama Alisson lah, kehilangan 2 poin. Lawan tim kayak gini, Liverpool harus ambil 3 poin tadi. Oke. Gue bingung apa yang harus dilakukan oleh Klopp. Gue nggak tahu juga. Karena kalau lihat benchnya, is a big joke. Diogo 40 juta. Kalau gue bilang sih Diogo itu ya paling top 10 lah, udah paling top banget. 2 kali gue lihat nggak banget. Gitu mau gantiin Mane. Lihat betapa pentingnya peran Mane pada saat lawan Soton. Tengah itu kehilangan roh seolah-olah, kehilangan kreativitas karena nggak ada Mane. Sekarang Mane nggak main bagus-bagus sama juga. Firmino jelek, salah, hancur mainnya. Salah bener-bener parah banget. Begitu banyak peluang, 2 kali peluang besar di babak pertama nggak dapat. Babak kedua seling salah passing ini tuh. Golnya dia itu kan dikasih sama Yeremina. Nih silahkan, gue kasih bola. Dia nggak gerak, tinggal shooting. Cuman yang bikin nyesek ya, itu golnya Henderson yang dianulir karena VAR. Gue rasa tujuan VAR itu bukan itu ya. Bukan menghitung 1-2 mili atau 1/4 mili. Gue jelas nggak ngelihat offside-nya itu di mana. Offside-nya itu di mana gue nggak tahu. Kalau ada offside bener-bener dikit banget lah. Tapi apakah tujuan VAR itu? Harusnya tidak. Harusnya kalau gue bilang sih harusnya sedikit ada toleransi lah. Karena itu harusnya gol futsal banget. Itu gol terjadi dan inilah salah satu kelemahan Pickford. Walaupun dia 2 kali menyelamatkan dengan refleks sangat bagus, tapi Pickford nih ya kiper yang nggak jelek tapi juga nggak bagus. Secara overall sih gue bilang Everton menang 1 poin, Liverpool kehilangan 2 poin ya kalau menurut gue. Nah yang jadi masalah kan ini kedepannya gimana nih dengan Liverpool? Nggak ada Van Dijk. Gak ada Van Dijk artinya lu udah kehilangan bola-bola, kehilangan pasukan di belakang untuk bola-bola atas. Dan pasti banyak yang nonton bahwa kelemahan Liverpool itu udah ada di bola atas. Dan dengan adanya Gomez maupun Matip, dan itu akan sering dimanfaatkan. Hanya permainan Liverpool masih jauh dari sebelumnya. Dan gue tidak tahu apa yang harus dilakukan karena sistemnya ini berjalan. Sistem itu tidak berjalan pada saat contoh nggak pegang bola, oke? Sistem tidak berjalan pada saat tidak menciptakan peluang, oke? Peluang kan ada, hanya finishingnya jelek dan kerjasama antar 3 pemain yang tahun lalu dahsyatnya minta ampun nggak kelihatan sama sekali, 2 match beruntun. Lawan Arsenal masih bagus, oke? Tapi lawan Chelsea, Arsenal masih oke lah. Tapi 2 match terakhir drop dan belum bangkit. Kalau lu tanya sama gue, belum bangkit. Nah, apakah akan bangkit lagi? Gue nggak ngerti. Karena menurut gue sistem itu tidak perlu dirubah. Dan takutnya untuk fans Liverpool, Liverpool kena getahnya dalam arti tidak membeli pemain hebat.
tidak membeli pemain yang bisa langsung jadi starter. Praktis cuman Thiago yang memperkuat. Diogo masih jauh levelnya. Ntar kayak mirip siapa? Shaqiri, Diogo itu. Belum lagi gue nggak ngerti Origi lah, Minimano lah, Curtis Jones lah, apa, nggak ada satu pun. Nah, mau sampai kapan kayak begini? Apalagi nanti seandainya ya Thiago cedera, karena kan dia sering pegang bola. Tadi pun dihajar, itu layak red ya. By the way, Pickford itu di babak pertama kalau Van Dijk nggak offside itu merah juga itu. Dan yang namanya Doucouré sama Alan, buset, mereka punya otak atau nggak ngerti gitu. Itu hajar-hajaran doang mainnya. Tapi ya, this Everton is a big joke. Seriously, main kayak begini. Dan apa yang gue perkirakan dengan strateginya si Ancelotti terbukti. Kalau lu bisa bagus karena kualitas pemainnya. Nah, sekarang dikasih kualitas pemain pas-pasan, main kayak begitu. Kita lihat akan lebih banyak preview lagi, tapi buat besok ya. Thanks for watching.